Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Arifin dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pada era modern ini masih banyak sekolah-sekolah yang belum menggunakan sistem online atau sistem berbasis web seperti ini. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era ini. Sistem ini diharuskan atau diwajibkan untuk digunakan pada sekolah-sekolah pada untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena sistem ini memiliki kemudahan-kemudahan dalam penerimaan ataupun pendaftaran siswa baru dengan efektif dan efisien. Contohnya, para siswa tidak perlu repot-repot datang ke sekolah untuk mengisi formulir, pembayaran sekolah, ataupun penyerahan berkas-berkas syarat penerimaan calon siswa. Dengan adanya sistem ini, para siswa jadi bisa membayar lewat bank-bank yang telah bekerja sama dengan sekolah tersebut. Kemudian di sini ada permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendaftaran belum terkomputerisasi sehingga pada saat siswa mendaftar, pencatatan pendaftaran masih dilakukan secara manual oleh pihak TU sehingga kurang efisien waktu. Yang kedua, dari segi pencatatan pendaftaran tentunya masih menggunakan sistem manual. Ini bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menginput data siswa. Maka dari itu, kami ingin membantu pihak sekolah MTS As-Saadah ini dengan membuat sistem pendaftaran yang sudah terkomputerisasi, di mana sistem pendaftaran ini akan berbasis web sehingga lebih efektif untuk pendaftaran siswa dan efisien dalam proses pencatatan calon siswa baru. Kemudian di sini ada deskripsi service. Sistem yang akan dibuat adalah untuk mempermudah dalam proses pendataan siswa baru dengan menggunakan rancangan sistem berbasis web. Web akan dibuat landing page sehingga sarana pendataan siswa baru. Web ini akan menggunakan database di MySQL sebagai tempat penyimpanan data-data siswa, baik siswa baru dan siswa keluar. Website ini dibuat untuk mempermudah agar pelayanan penerimaan siswa baru lebih efisien untuk meminimalisir kesalahan atau kehilangan dalam pengolahan data-data yang sama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Atalah dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, keuntungan yang diharapkan bagi industri sebagai bahan kajian dalam melakukan rekayasa perangkat lunak yang masih relevan. Yang kedua, keuntungan yang diharapkan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan penerima siswa baru. Nah, keuntungan yang diharapkan yang ketiga bagi mahasiswa untuk menghasilkan laporan penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa lainnya. Untuk analisa sistem berjalan, di sini ada analisa prosedur yang sedang berjalan akan menguraikan secara sistematis mengenai aktivitas yang terjadi pada prosedur penerimaan siswa baru, yaitu PSB, secara online yang sedang berjalan di MTS As-Saadah. Peserta penerima siswa baru mendaftar melalui website yang sudah disediakan oleh panitia sekolah. Peserta penerima siswa baru akan mengisi formulir dan berkas-berkas persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia yang telah disediakan oleh panitia agar bisa terdaftar di sekolah. Yang ketiga, peserta penerima siswa baru yang dinyatakan lolos verifikasi akan diberi tanda bukti pendaftaran lolos. Peserta penerima siswa baru harus melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, akan dianggap mengundurkan diri oleh panitia. Untuk struktur organisasi sekolahnya, di sini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarana prasarana, dan bagian perpustakaan, wali kelas dan guru.
Untuk proses bisnisnya ada 3, proses pendaftaran calon siswa. Nah, untuk proses pendaftaran calon siswa di sini dilakukan secara online melalui website sekolah serta mengisi formulir pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan. Calon siswa harus membayar transaksi formulir pendaftaran. Panitia penerima siswa baru menerima pembayaran dan mengirim bukti pembayaran kepada calon siswa. Panitia penerima siswa baru membuat laporan calon siswa yang sudah mendaftar. Dan kepala sekolah menerima laporan dari panitia penerima siswa baru yang sudah melakukan daftar. Untuk yang kedua, proses daftar ulang. Bagi calon siswa yang sudah melakukan pendaftaran, diwajibkan untuk membayar daftar ulang. Pembayaran bisa dilakukan secara online melalui transfer, bank, atau bisa saja langsung datang ke sekolah. Panitia membuat laporan proses yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. Prosedur orientasi siswa. Calon siswa baru datang ke sekolah untuk mengikuti masa orientasi siswa, pembagian kelas. Masa orientasi siswa dilakukan di kelas dan diisi oleh panitia penerima siswa baru. Panitia penerima siswa baru melaporkan semua kegiatan ke kepala sekolah. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya, nggak usah gitu kali, udah aja sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue memulai. Ya udah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jorgi Alfajri dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Dan penjelasan pertama adalah proses pendaftaran. Di dalam tabel ini ada 3 bagian, yaitu ada siswa baru, panitia PSB, dan kepala sekolah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang siswa baru. Di dalam tabel siswa baru ada activity initial. Selanjutnya membuka website sekolah. Setelah membuka website sekolah, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, lalu mengisi persyaratan atau berkas-berkas, lalu membayar formulir pendaftaran. Setelah itu panitia PSB menerima pembayaran, lalu mengirim bukti pembayaran. Setelah itu siswa baru menerima bukti pembayaran, lalu panitia PSB membuat laporan. Setelah itu kepala sekolah menerima laporan. Yang kedua ada prosedur daftar ulang. Di dalam prosedur daftar ulang ada tabel siswa baru, panitia PSB, dan kepala sekolah. Di tabel siswa baru ada activity initial. Setelah itu membayar biaya daftar ulang. Lalu panitia PSB menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, panitia PSB mengirim bukti pembayaran daftar ulang ke siswa baru, dan siswa baru menerima bukti pembayaran daftar ulang. Lalu kembali ke panitia PSB. Panitia PSB mengirim bukti pembayaran daftar ulang, lalu membuat laporan. Setelah itu ke tabel kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zildan Iwan Jibron. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan sistem dan juga akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini analisa kebutuhan sistem. Dalam pembuatan sistem tentunya harus menganalisa sistem terlebih dahulu yang akan dibuat. Berikut adalah analisa sistem yang dibuat menurut bagian sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan kepala sekolah, yaitu yang pertama ada kepala sekolah bisa melakukan login, yang kedua bisa mengelola data siswa, yang ketiga juga bisa mengelola data sekolah, dan yang keempat bisa melakukan logout. Lanjut ke tata usaha atau yang biasa kita sebut TU. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan tata usaha. Antara lain adalah bisa melakukan login, bisa mengelola data siswa baru,
dan juga bisa mengelola data pembayaran. Yang ketiga adalah administrator. Berikut adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan tata usaha. Jadi administrator ini berhubungan jelas dengan tata usaha. Jadi administrator ini bisa melakukan login. Yang kedua, melakukan pengelolaan data siswa baru. Yang ketiga, bisa memperbaiki kendala saat website sedang berjalan. Dan yang keempat, bisa melakukan logout. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Nah, di bagian use case diagram ini terdapat sebuah aktor dan use case. Aktor adalah orang, proses, ataupun sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi, meskipun simbol dari aktor ialah gambaran orang, tetapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya bisa menamaan aktor menggunakan kata kerja ataupun kata benda di awal frase dan frase nama aktor. Lanjut. Sedangkan use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit ataupun aktor. Biasanya use case diberikan penamaan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Nah, contohnya seperti yang ada di use case diagram kelompok kami. Di sini aktornya kami menggunakan dua aktor, yaitu admin dan calon siswa baru. Di sini admin dapat melakukan sebuah login dan mengelola portal dan juga bisa melihat data ataupun membuat sebuah laporan. Sedangkan aktor siswa di sini hanya bisa melakukan sebuah login, pengisian data dan melakukan registrasi. Nah, ada hal juga yang bisa dilakukan oleh admin dan calon siswa secara bersamaan, yaitu adalah melihat hasil atau pengumuman yang telah keluar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Andrulita, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan diagram IRD. Untuk membuat diagram IRD digunakan simbol-simbol. Simbol-simbol yang ada dalam diagram IRD adalah yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang ini digunakan sebagai entitas. Kemudian ada oval. Oval ini digunakan sebagai atribut atau untuk atribut. Kemudian ada garis yang digunakan untuk penghubung. Dan yang terakhir ada belah ketupat yang digunakan sebagai relasi. Nah, di dalam yang pertama ini ada entitas atau tabel baru atau tabel siswa baru. Di dalam entitas siswa baru ini terdapat atribut NIS, nama siswa, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Kemudian di dalam entitas pendaftaran atau tabel pendaftaran ini terdapat atribut nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, NIS, nama siswa, alamat, nomor telepon, dan asal sekolah. Dan yang terakhir di entitas pembayaran atau tabel pembayaran terdapat atribut nomor pembayaran, tanggal pembayaran, NIS, dan nama siswa. Nah, kemudian di sini relasi untuk siswa baru dan pendaftaran yaitu one to one. Karena satu siswa baru hanya bisa mendaftar satu kali pendaftaran sekolah. Kemudian relasi dari siswa baru dan pembayaran yaitu
one too many, karena siswa baru bisa membayar beberapa kali pembayaran sekolah. Kemudian yang kedua ada logical relationship structure atau biasa disebut LRS. Nah, untuk tabel pertama ada siswa baru. Isinya ada nomor induk siswa, nama siswa, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Di sini NIS digarisbawahi karena sebagai primary key. Sebagai primary key pada tabel siswa baru. Kemudian ada tabel pendaftaran. Isinya ada nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nomor induk siswa, nama siswa, alamat, nomor telepon, dan asal sekolah. Nah, nomor pendaftaran sebagai primary key dari tabel pendaftaran. Kemudian ada tabel pembayaran, yang isinya ada nomor pembayaran, tanggal pembayaran, nomor induk siswa, dan nama siswa. Nomor pembayaran sebagai primary key dari tabel pembayaran. Nah, yang terakhir ada tabel detail pendaftaran. Isinya ada nomor pendaftaran dan nomor pembayaran. Kemudian relasi dari tabel siswa baru dengan tabel pendaftaran yaitu one to one, karena satu siswa hanya bisa mendaftar satu kali pendaftaran. Kemudian tabel pembayaran dengan tabel pendaftaran relasinya adalah one to many, karena siswa bisa membayar beberapa pembayaran sekolah. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru pada MTS Asadah berbasis web adalah yang pertama, memberikan akses pada calon siswa untuk mempermudah pendaftaran sekolah. Yang kedua, membantu pihak sekolah dalam membuat laporan pendaftaran calon siswa maupun penerimaan siswa baru. Kemudian ada saran. Di sini yang pertama, sistem ini diperlukan perluasan jaringan untuk mempercepat dan mempermudah calon siswa baru dalam mengakses website tersebut. Selain itu, dengan adanya jaringan Yang kedua ada saran. Yang pertama, sistem ini diperlukan perluasan jaringan untuk mempercepat dan mempermudah calon siswa dalam mengaksesnya. Selain itu, dengan adanya jaringan dalam skala besar mencegah terjadinya server down. Yang kedua, penambahan desain tampilan yang lebih bagus dan menarik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.